Ada yang kangen deep talk sama aku? Oke, deep talk kali ini aku ingin sharing gitu ya. Kenapa sih aku dulu ngambil jurusan gizi gitu ya, ngambil jurusan kesehatan. Kenapa nggak ngambil jurusan ekonomi, hukum, sosial dan lain-lain gitu ya. Oke, aku mengambil jurusan gizi pertama. Sebenarnya aku tuh pengen banget jadi dokter dulunya gitu. Karena aku terinspirasi oleh dokter yang merawat aku waktu masih anak. Jadi dokter anak ya, maksudnya aku tuh selalu ngefans sama dokter anak aku. Dan dokter anak yang merawat aku tuh rata-rata perempuan. So I inspired to her gitu ya. Dua-duanya itu beneran simple dan independen dan smart gitu. Jadi aku tuh terinspirasi sama mereka gitu. Jadi tapi ya di pertengahan jalan gitu ya, saat pendidikan aku tuh memutuskan untuk tidak mengambil kedokteran gitu. Jadi aku ngambil gizi itu karena pertama waktu aku kecil kan aku tuh sering demam ya. Jadi di setiap tahun pendidikan aku dari mulai SD sampai SMP itu pasti ada di setiap bulannya ya. Sebulan sekali pasti aku tuh ada gak masuk sekolah karena sakit demam disertai dengan radang tenggorokan gitu. Dan itu tuh pasti orang tuaku bawanya ke dokter spesialis anak ya gitu, karena waktu aku TK tuh aku ada riwayat batuk juga dan itu harus diuap kayak gitu. Jadi ya udah cocok sama dokter itu tuh, ya udah dipegangnya sama dokter tersebut, dokter spesialis anak tersebut kayak gitu. Nah ya dokter tuh setiap kesana tuh aku ya pasti dikasih antibiotik, obat demam kayak gitu aja sih. Dan aku sampai hafal juga obatnya gitu. Tapi itu menurut aku sih boring juga ya. Maksudnya aku tuh nggak ada absen gitu. Aku tuh selalu sekolah gitu. Aku nggak mau ketinggalan pelajaran. Aku nggak mau ketinggalan, apalagi kalau ujian ya. Aku tuh paling males kalau udah jadwal ujian harian ya. Aku sakit. Aku tuh paling malas karena aku nggak suka ujian susulan. Aku tuh seneng kalau ujian tuh sama semua teman-teman aku. Tapi kalau susulan kan aku hanya sendiri di ruang guru. Aku gak suka gitu ya. Dan itu berlangsung dari SD sampai SMP. Coba kalian hitung ya. Ya hampir 9 tahun lah ya aku menghadapi hal-hal yang kayak gitu. Dan aku tuh berpikir ketika aku makan sesuatu yang sifatnya itu dia lebih berminyak, misalnya dia itu lebih pedas juga, itu membuat tenggorokanku itu susah sembuhnya. Tapi kalau aku banyak makan buah dan sayur, terus yang sup-sup kayak gitu, itu cepet pulihnya. Jadi ya udah tuh aku berpikir bahwa pasti ada berarti hubungan antara makanan dengan kesehatan aku, dengan tenggorokan aku, dengan demam aku. Dan aku merasa tertarik untuk mempelajari itu. Nah, dan satu lagi yang kedua, aku tuh nggak suka sama obat. Ya, semua terapi-terapi itu tuh maksudnya kayak aku ke dokter dan dikasih obat itu, menurut aku tuh yang membuat aku nggak suka tuh adalah obat itu pahit ya. Dan aku tuh baru bisa minum obat tablet di usia dewasa. Jadi aku nggak suka dengan pahitnya gitu. Dan aku ingin mencegah penyakit itu kayak gitu. Nah, caraku untuk mencegah penyakit itu ya
dengan makanan yang berbeda dari yang biasa aku makan. Itu makan makanan yang lebih banyak seratnya. Itu membuat aku lebih sehat. Nah, setelah aku renungkan semua itu dan aku baca buku jurusan yang menjelaskan apa aja kurikulum, aku merasa bahwa gizi itu adalah salah satu jurusan yang bisa juga membuat aku menyembuhkan diri aku sendiri lebih cepat dan mencegah penyakitku. Dan terbukti ya, selama aku kuliah 4 tahun aku ambil jurusan sarjana terapan gizi di Poltekkes Kemenkes Jakarta 2 waktu itu. Aku tidak pernah tidak masuk kuliah karena sakit demam. Pernahnya karena sakit mah. Itu aja ya sekitar 4 hari lah aku istirahat. Itu aja selama 4 tahun. Coba kalian bandingkan ya. Nah, saat aku kuliah aku sudah mengerti ternyata semua itu ada hubungannya. Dan aku merasa pilihanku menjawab kebutuhan aku. Itulah kenapa aku dulu memilih gizi, teman-teman. Semangat buat semuanya mahasiswa-mahasiswa gizi dimanapun kalian berada. Entah kalian masuk jurusan gizi karena disuruh orang tua atau bahkan ada yang dipaksa, kalian tetap harus bersyukur karena itu pun akan menjadi sebuah hal yang akan membantu teman-teman nantinya. Nggak pun kalian belum merasakan sekarang karena nggak suka, tapi nanti pasti akan dirasakan. Dan biasanya orang-orang yang kayak gini, ini belum ada riset sih, cuman pengamatan aku aja ya, belum bisa kita katakan ini adalah teori yang benar. Aku berpikirkan bahwa teman-teman aku yang dipaksa orang tuanya itu lebih cepat mendapatkan pekerjaan ya. Tuhan itu memang adil gitu ya. Semakin cinta, kayak aku cinta banget sama gizi, semakin banyak tantanganku untuk bertahan gizi gitu. Oke teman-teman, jangan lupa makan sayur dan buah biar nggak sakit infeksi apapun ya, karena radang itu adalah infeksi sehingga demam kayak gitu. Salam sehat dan tetap semangat dari aku yang hari ini outfitnya tema-tema baju selada ya. Ini baju selada, beneran kayak selada loh, lihat nih pinggirannya ya kan, warnanya juga. Jangan lupa makan selada juga, selada itu sehat ya. Dadah.